Ya pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa ini kembali menyoroti ketatnya kebijakan moneter Bank Indonesia yang dinilainya membuat dana perbankan tertahan di instrumen SRBI. Jumlahnya tidak main-main, mencapai sekitar 1.000 triliun rupiah. Padahal menurut Purbaya, likuiditas ini seharusnya mengalir ke sektor produktif untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dan selengkapnya kita akan bahas dalam Menkyu bongkar dana parkir 1.000 triliun rupiah di BI, ini datanya. Baik, kita ke slide yang pertama. Oke, sekarang kita akan lihat lebih jelas lagi apa yang disoroti oleh Menkyu Purbaya. Nah, pada rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Menkyu menegaskan bahwa saat ini terdapat likuiditas sekitar 1.000 triliun rupiah yang mengendap di Bank Indonesia. Dan dana tersebut terparkir di SRBI dan instrumen moneter OPR lainnya. Nah, ini Purbaya akhirnya menyampaikan beberapa poin kunci. Ini yang pertama, ketika kebijakan moneter ketat, perbankan memilih menaruh dana di BI alih-alih menyalurkannya ke kredit produktif. Dan ini menahan putaran uang di ekonomi. Dan yang kedua, di sini Purbaya menyebut atau menyoroti data M0 atau uang primer yang sempat tumbuh negatif berkali-kali dalam bulan-bulan terakhir. Meskipun sudah ada perbaikan, namun pertumbuhannya belum kembali kuat saat ini. Padahal M0 sendiri ini adalah dasar dari seluruh peredaran uang. Lalu yang ketiga, pemerintah sudah melakukan stimulus fiskal dalam skala besar untuk menggenjot pertumbuhan. Tapi jika Bank Indonesia terus menyedot likuiditas melalui SRBI, maka transmisi fiskal tidak mencapai tujuannya. Lalu yang keempat di sini, aliran kredit perbankan belum pulih total. Kredit memang tumbuh saat ini, namun masih terkontraksi di korporasi besar dan sektor yang pasti, bukan UMKM ataupun proyek produktif yang beresiko rendah. Nah, bagi Purbaya, semua ini adalah sesuatu yang mengganjal. Pemerintah ingin mempercepat pemulihan dan tentu saja mendorong pertumbuhan di 2026. Namun likuiditas justru terkunci di Bank Indonesia. Ini yang menjadi protes Menkyu saat ini. Karena menurutnya kebijakan moneter ini harus sinkron dengan fiskal agar arus uang kembali mengalir ke masyarakat. Baik, kita ke slide yang kedua. Nah, sebelumnya kita pahami dulu nih apa itu SRBI. SRBI ini atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia adalah instrumen operasi moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas dan juga menjaga stabilitas rupiah. Instrumen ini diluncurkan pada tahun 2023. Tujuannya apa? Kita lihat di sini tujuan dari SRBI sendiri. Yang pertama, ini untuk menjaga stabilitas rupiah atau nilai tukar rupiah. Lalu yang kedua untuk memperkuat transmisi suku bunga. Yang ketiga, memperdalam pasar uang domestik. Dan yang keempat ini menarik investor asing saat kondisi global bergejolak. Ini tujuannya. Lalu apa yang menjadi magnet dari SRBI ini atau keunggalannya? Nah, ini yang paling penting ya, yang pertama ya. Yang pertama ini SRBI ini menjadi magnet karena memiliki tenor yang pendek. Likuiditasnya jadi mudah diatur. Lalu juga yang kedua, ini juga tradable, dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Lalu yang ketiga, imbal hasilnya kompetitif dan resikonya ini juga hampir nol karena diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jadi ketika pasar global tidak stabil, ketika perbankan ini enggan menggenjot kredit, maka SRBI menjadi parkiran yang aman, yang sangat menarik. Dan inilah yang menjadi daya magnet atau daya tarik SRBI sehingga perbankan menempatkan ratusan triliun rupiahnya di sana. Selanjutnya kita lihat data terbaru dari SRBI yang dirilis pada pertengahan November 2025. Nah, di permukaan ya, ini kan angkanya tinggi-tinggi nih ya. Angkanya terlihat positif. Outstanding SRBI juga sebenarnya sudah menurun ya, bahkan cukup konsisten dari tahun ke tahun. Kita lihat ya pergerakannya di sini cukup konsisten dari tahun ke tahun. Oke, kita lihat angkanya pada November 2024 ini SRBI mencapai titik tertinggi yakni 969,16 triliun rupiah. Di bulan, nah di sini, ini November, ini angkanya paling tinggi saat ini. Nah, lalu ketika sudah tinggi ini, angkanya perlahan mulai turun nih. Mulai turun. Oke. Mulai turun sampai 2025, tepatnya di Juli ini juga menyusut sekitar 740 triliun rupiah nih. Di bulan Juli sini. Oke, ini menyusut juga dan juga akhirnya terus menyusut lagi pada Oktober 2025, ini di angka 705,8. Semakin susut lagi. Nah, secara total ini sebenarnya SRBI sudah turun sekitar kurang lebih 260 triliun rupiah dari titik puncaknya di November ini.
Ini artinya Bank Indonesia sudah mulai melepas tekanan likuiditas di pasar. Kepemilikan asing di SRBI juga merosot tajam juga, ini dari lebih dari 254 triliun pada September 2024 menjadi hanya 86,79 triliun di Oktober 2025. Nah, akhirnya penurunan darah segar ini dari investor asing menandakan volatilitas global mulai mereda dan pasar akhirnya mulai stabil. Kita masuk ke data selanjutnya pemirsa, ini terkait dengan kepemilikan perbankan di SRBI. Dan kalau kita lihat datanya, ini angkanya juga trennya menunjukkan hal yang cukup menarik ya. Meskipun total outstanding SRBI secara keseluruhan terus menurun sejak pertengahan 2025. Ternyata kepala besar penempatan dana oleh perbankan ini tidak ikut turun. Nah, data dari BI ini sepanjang 2025 menunjukkan bahwa perbankan menempatkan likuiditas di SRBI di rentang yang sangat tinggi, berada di kisaran 520 sampai 600 triliun. Jadi kalau kita lihat datanya di sini, nah ini 600, di 600, ini 500. Jadi untuk rentangnya sendiri ini ada di 500-an hingga 600-an triliun rupiah. Nah, kalau di Oktober sendiri di tahun 2025 angkanya juga naik lagi, ada di angka 601,9 triliun rupiah. Artinya apa? Ini artinya perbankan tetap menjadikan SRBI sebagai tempat parkir likuiditas utama, padahal total SRBI ini sudah turun tajam dari 969,16 triliun di November tadi, lalu di November 2024 menjadi 705,81 triliun dan di Oktober 2025 ini kita lihat ya, jadi penurunan ini bukan datang dari perbankan. Jadi komponen yang menyusut itu terutama berasal dari investor asing dan non-bank. Akibatnya ini yang jadi titik kritik Kemenkyu akhirnya. Karena dengan posisi perbankan yang tetap menempatkan ratusan triliun di SRBI ini, maka likuiditas yang seharusnya bisa mengalir ke kredit atau ke sektor produktif, ini justru masih tertahan di instrumen moneter BI. Inilah kenapa akhirnya sinkronisasi kebijakan fiskal moneter ini saat ini terus disorot. Karena data ini menunjukkan bahwa pemulihan peredaran uang di ekonomi real belum berjalan seoptimal yang diharapkan oleh Menkyu.